Saja, nama saya Mirna Marhami Iskandar ya. Saya merasa sangat terhormat karena diberikan kesempatan untuk memberikan materi hari ini, sharing sedikit-sedikit saja ya dengan Atlas. Semoga ini bisa menjadi tambahan baik untuk pembimbing-pembimbing di Atlas dan juga dokter-dokter lainnya dalam pekerjaannya sehari-hari. Jadi topik kita hari ini adalah status epileptikus, tata laksananya di UGD oleh dokter umum ya dalam kondisi gawat darurat. Kenapa status epileptikus itu sesuatu yang kita anggap sebagai sesuatu yang gawat darurat ya? Sebetulnya emergency dari kejang itu apa? Bagi dokter-dokter sekalian yang bertugas di UGD tentunya pasti sudah mengikuti pelatihan ACLS, ATLS, dan mungkin pelatihan-pelatihan lain ya. Jadi mungkin sudah diketahui bahwa dalam ilmu emergency secara universal di list sistem-sistem di dalam tubuh yang bisa mengancam nyawa, dan itu di list sebagai gampangnya sebagai A, B, C, D, E, mnemoniknya singkatannya ya. A, B, C, D, E. A itu airway, B itu breathing, C itu circulation, D itu disability, dan E itu exposure. Ini diurutkan dengan demikian bukan hanya dari abjadnya, tapi juga diurutkan demikian berdasarkan dari yang mana yang paling cepat mengancam nyawa. Jadi urutan ini sudah betul. Selain dari huruf abjad dan pengancam nyawa. Jadi gangguan airway akan lebih cepat mengancam nyawa pasien, akan lebih cepat membunuh pasien daripada gangguan breathing. Gangguan breathing akan lebih cepat membunuh pasien daripada gangguan sirkulasi, misalnya hemodinamik yang tidak stabil, dan seterusnya. Gangguan airway mungkin hitungan menit, breathing hitungan menit yang lebih lama, circulation hitungan jam, bisa hitungan hari, dan seterusnya. Kejang itu letaknya adalah di dua emergency teratas, airway dan breathing. Ya. Jadi kejang itu bisa menyebabkan gangguan airway dan gangguan breathing. Paling bahayanya adalah di situ. Yang mana kalau seorang pasien dia kejang, maka bukan tidak mungkin ada muntahan di dalam mulutnya, atau airway-nya itu tertutup bukan muntahan tapi air liur atau lendir, misalnya dahak ya, atau darah atau corpus alenum. Seorang pasien yang kejang tidak bisa bernapas dengan lancar. Kalau dia memang kejang-kejang seluruh tubuh, maka dia otot-otot interkostalnya, termasuk otot-otot napasnya, itu tidak bisa inspirasi dan ekspirasi dengan baik. Jadi tidak bisa napas dengan baik. Jadi pasien yang kejang itu, problemnya adalah seorang pasien yang kejang tidak bernapas. Atau seorang pasien yang sedang kejang-kejang, napasnya sedang terganggu. Dia saturasinya turun pada waktu itu. Airway-nya ketutup pada waktu itu. Itu bahayanya pasien kejang. Jadi kalau kita melihat seorang pasien yang sedang kejang-kejang itu dan kita langsung merasa intuisi kita bahwa ini adalah gawat darurat, memang betul. Memang betul. Karena problemnya adalah di airway dan breathing. Nah, sebelum kita membahas status epileptikus ini dengan lebih lanjut, saya ingin membongkar teorinya sedikit saja, karena saya ingin dokter-dokter umum, dokter-dokter yang hari ini ikut, karena ini tujuannya kemarin adalah dokter umum ya, secara universal dokter-dokter yang bekerja di unit gawat darurat, kalau dia membicarakan, kalau dia communicate kepada sesamanya antara GP ke GP, atau antara GP ke spesialis, atau antara GP ke konsulen jaga hari itu, maka cara mengkomunikasikan tentang kejangnya harus dengan cara yang seragam. Harus dengan cara yang universal bisa diterima. Jangan yang satu bilang tangannya goyang-goyang, yang satu bilang tangannya genggam-genggam, yang satu bilangnya keram-keram, enggak. Cara mendeskripsikan kejang dalam bahasa awam dan bahasa medis secara universal itu ada. Jadi kalau kita mau membahas status epileptikus, kita menyamakan persepsinya dulu. Seizure atau bangkitan itu bukan hanya konvulsif. Kejang yang kita bilang kejang-kejang itu bukan hanya itu bangkitan yang ada di dalam dunia epilepsi. Ya, ini adalah
klasifikasi dari ILAE tahun 2017. Ini yang paling baru sampai saat ini. Mungkin ada revisi-revisi sedikit. Jadi sebagai general practitioner atau GP, mungkin bentuk ini tidak harus dihafal mati semuanya ya, tapi minimal teorinya itu ingat kembali bahwa ada kejang yang vokal, ada kejang yang umum. Kemudian dari kesadarannya ada pasien yang ketika bangkitannya terjadi, dia bisa sadar, bisa tidak. Dan ketika seizure atau bangkitannya terjadi, itu bisa motorik, yaitu kelojotan-kelojotan. Bisa non-motorik, jadi bisa dia bangkitan tapi dia bengong aja, yang dulu kita kenali sebagai lena atau absence. Bisa dia bangkitan tapi dia cuman gangguan otonom, misalnya dia jadi diare-diare dan seterusnya gitu. Gitu. Ya, maksudnya hanya untuk diingat kembali bahwa bangkitan itu tidak hanya konvulsif, ya, motorik. Jadi kita samakan persepsi dulu ya dalam istilah yang nanti akan dibahas dalam slide ini. Seizure itu adalah bangkitan. Kalau pasien yang sedang ada bangkitan ditempelin EEG di kepalanya, maka EEG-nya pun EEG bangkitan. Kira-kira analoginya kalau jantung ya, apapun irama jantungnya, ketika dia lagi STEMI, ditempel lah itu elektroda, kemudian EKG itu keluar, EKG-nya STEMI. Analoginya kira-kira gitu. Jadi apapun EEG-nya, apakah normal atau abnormal karena sudah ada penyakit lain di otak, ketika pasien yang sedang bangkitan dipasang EEG-nya, maka EEG-nya itu adalah EEG bangkitan. Tapi bangkitannya macam-macam, bisa dia cuman mulutnya mengecap-ngecap, bisa cuman kedutan sebelah, bisa cuman kedutan sebelah badan, bisa kejang semuanya, bisa cuman kaku, macam-macam. Ya. Kemudian kalau yang dibilang dengan convulsion atau konvulsi atau kejang konvulsif, ini adalah bangkitan yang kita secara awam bilang kejang. Ya, bukan hanya ini bentuk dari bangkitan, masih ada bangkitan lain, non-motor, otonom, kognitif, psikiatrik, macam-macam. Ada yang setiap kali bangkitan dia halusinasi dan dia histeris, karena bangkitannya adalah halusinasi ada hantu. Bangkitannya selesai, hantu itu hilang. Bangkitannya muncul, halusinasi ada hantu, bangkitannya selesai, hantunya hilang lagi. Tapi itu seizure yang bentuknya bangkitannya berarti halusinasi visual. Itu ada. Di sini yang kita bahas adalah yang konvulsi. Jadi konvulsi itu adalah bentuk kejang yang kelojotan. Padahal bukan hanya itu bentuk dari seizure yang ada. Sampai sini mudah-mudahan jelas ya. Jadi convulsion ini bisa tonik, artinya kaku semua, bisa klonik, artinya kelojotan, atau tonik-klonik di mana kaku kelojotannya berirama. Gitu. Berirama. Nah, di saat kita membahas kejang, biasanya kan kita bilang sebelum kejang, saat kejang, sesudah kejang. Ya, bangkitan itu di dalam neurologi namanya iktal. Pre-iktal berarti sebelum bangkitan. Kalau di EEG pasien itu gelombangnya belum bangkitan. Mau dia waktu itu sudah tabrakan, sudah berdarah kepalanya, sudah stroke, sudah pendarahan, sudah apapun, mungkin kesadarannya sudah turun, mungkin keadaan pasiennya sudah jelek, mungkin lab-nya sudah nggak baik, udah nggak bagus semuanya, laboratoriumnya udah jelek. Tapi kalau dipasang EEG pada otaknya pada saat itu, gelombangnya belum bangkitan. Kalau iktal, maka terjadi bangkitan. Ditempel EEG, EEG-nya adalah EEG bangkitan. Berarti ini seizure sedang terjadi. Terlepas dari dia cuman itu tadi, cuman kedutan, atau seluruh badannya kelojotan, atau cuman bengong, matanya melotot, atau melirik-melirik, tapi ini namanya sedang bangkitan. Post-iktal berarti setelah bangkitan selesai. Jadi kalau EEG-nya dilihat, gelombangnya itu sudah kembali lagi ke gelombang awal. Kalau otaknya normal, gelombang alfa, dan seterusnya. Tapi gelombangnya sudah kembali lagi ke bukan gelombang iktal, tapi gelombang yang awal. Nah, jadi kalau kita mau membicarakan kejang yang sebetulnya, apalagi kejang konvulsif, kita harus ingat bahwa kejang itu transient. Transient berarti dia tidak menetap. Kapan mulainya jelas, kapan selesainya jelas. Walaupun keluarga yang menyaksikan kejang tersebut, mungkin latar belakang pendidikannya entah apa, atau mungkin dia panik, atau bagaimana. Tapi kalau dia ada, sejak pre-iktal sampai post-iktal, kalau kebetulan dia di ruangan yang sama dan dia lihat pasien itu, maka dia akan tahu bahwa ada munculnya, ada terjadi iktalnya, dan ada selesainya.
Dan ini bisa ditanyakan dengan jelas. Misalnya kita bilang saat kejang ya. Jadi kalau kita sedang membicarakan waktu saat kejang yang terjadi apa, Bu? Nah, itu berarti bangkitan sedang terjadi, EEG sedang iktal dan sedang konvulsif. Inilah yang mana lidah bisa tergigit, pasien bisa muntah, mulut kepalanya harus dimiringkan. Kalau keluarganya panik, dimasukin sendok ke mulutnya, giginya bisa patah dan seterusnya. Kalau kita bicara saat kejang, tangan kanan kelojotan, mata mendelik ke atas misalnya, berarti itu seorang neurologis atau spesialis saraf akan menerjemahkannya sebagai, oh, waktu pasien ini iktalnya kejang konvulsif, tapi ada lateralisasi ke kanan. Matanya mendelik ke atas. Terus misalnya dibilang seluruh tubuh, tangan kiri dan tangan kanan, lengan dan tungkai, jadi tangan dan kaki semuanya, kiri kanan, ekstremitas atas bawah. Nah, itu berarti kejangnya umum, seluruh tubuh. Kalau seorang neurologis, spesialis saraf ya, mendapat deskripsi seperti ini, berarti kita mendapat kesan bangkitan ini general. Ya. Kalau misalnya pelapor atau observer atau dokter yang melaporkan bilang waktu dipanggil-panggil dia nggak nyaut, Dok. Waktu dipanggil-panggil dia nggak sadar. Berarti saat kejangnya terjadi, pasiennya tidak sadar. Dan ini pun kita anggap kejang yang umum atau general. Atau tadinya cuma tangan kanannya aja yang kelojotan, Dok. Wajahnya ketarik-tarik ke kanan. Mulutnya aja kedutan. Atau tadinya cuma matanya aja, Dok, ngelirik-ngelirik. Atau kepalanya ketarik, noleh. Tapi kemudian seluruh tubuhnya yang kejang. Kemudian seluruh tubuhnya yang kejang. Nah, itu berarti kejangnya umum, tapi sekunder. Bukan umum dari awal. Awalnya dia vokal, tangannya dulu atau kakinya dulu. Tapi kemudian seluruh tubuhnya. Sekali lagi ini kan sangat tergantung pada yang menyaksikan. Ya. Sesudah kejang itu namanya postiktal. Misalnya sesudah kejang, kalau anak-anak ya, sesudah kejang dia nangis, atau sesudah kejang dia tidur lagi. Atau sesudah kejang dia merintih, ditawarin untuk disusui oleh ibunya, tapi dia nggak nyusu lagi. Nah, itu namanya postiktal. Itu namanya fase postiktal. Jadi ada preiktal, iktal, dan postiktal. Misalnya kita bilang sesudah kejang pasien ngantuk-ngantuk, kebingungan gitu. Itu namanya post-iktal confusion gitu. Jadi ada iktal, pre-iktal, iktal, dan post-iktal. Definisi yang kita gunakan secara universal di dunia adalah dari ILAE. ILAE ini singkatan dari International League Against Epilepsy. Kalau di Google bisa, di download PDF-nya bisa. Atau International Bureau of Epilepsy. Bangkitan yang epileptik adalah tanda dan gejala neurologis yang transient, muncul, jelas, terjadi, lalu hilang. Misalnya muncul, kejang kelojotan, lalu hilang. Kalau misalnya dia cenderung muncul terus bangkitan tersebut, itulah yang namanya epilepsi. Jadi kalau misalnya dia saat ini bangkitan, kemudian bangkitan lagi, kemudian 2 hari kemudian bangkitan lagi, tapi bangkitan itu epileptik. Tidak ada yang memprovokasi. Inilah yang namanya epilepsi. Terlepas dari seberapa sering pun pasien itu kejangnya berulang kali di saat dia di rumah atau di UGD atau dia dirawat. Kalau itu bangkitannya bukan epileptik tapi terprovokasi, maka dia bukan epilepsi. Namanya kejang berulang atau symptomatic seizure, kejang sebagai gejala. Jadi kalau dia bangkitannya itu epileptik, maka betul-betul problemnya adalah karena sinkronus aktivitas di dalam otaknya itu kelihatan, gelombang epileptiformnya. Dibuktikannya dari EEG bisa, dari ciri-ciri kejangnya bisa, dan dari menyingkirkan semua yang bisa memprovokasi. Jadi kalau epilepsi ini dibilang ada satu bangkitan epileptik aja, maka sudah cukup untuk dibilang epilepsi. Kalau dulu kan dibilang minimal 2 dengan jarak, kalau sekarang minimal 1 bangkitan epileptik itu sudah epilepsi. Nah, bagaimana cara kita menerapkan semua teori itu tadi di lapangan? Ya dok, epilepsi adalah, status epileptikus adalah, tapi kemudian kalau kita ketemu pasien kejang terus gimana? Masalahnya, tata laksana dan rencananya itu tergantung bentuk bangkitannya.
Kalau pasien ini kedutan cuman mulutnya, lalu tangannya, lalu seluruh tubuh, atau dari awal sudah seluruh tubuh, mata mendelik ke atas, laksananya memang lain. Work up kepada etiologinya pun memang beda. Jadi memang itu harus dideskripsikan, dan deskripsi itu harus Anda pertimbangkan di UGD. Bahwa ada bedanya, ada bedanya. Nah, kalau misalnya kejangnya itu disaksikan langsung oleh dokter, yaitu Anda, maka positifnya adalah ciri bangkitannya dapat diobservasi langsung. Kalau kita mendiskusikan ke dokter jaga yang shift berikutnya atau ke dokter spesialis yang kita konsul. Tadi matanya begini, mulutnya begini, tangannya begini, kakinya begini, ini begini. Tapi kalau kejangnya kita saksikan langsung sebagai dokter jaga, maka minusnya adalah ruang kita untuk bergerak dan berpikir harus ngapain itu sangat sempit. Jadi insting untuk tahu harus ngapain, itu betul-betul dalam hitungan menit kita harus bisa berpikir jernih dan tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan pasien. Sementara kalau kejangnya itu disaksikan pelapor, waktu dibawa ke UGD sudah selesai, kejangnya di rumah atau di jalan atau di ambulans. Jadi ketika sampai ke UGD kejangnya sudah selesai. Positifnya adalah anamnesis kita bisa lengkap. Sebelumnya demam atau enggak, sebelumnya kelemahan sesisi atau enggak, sakit kepala atau enggak, muntah atau enggak, macam-macam kita bisa anamnesis. Terus tadi waktu kejang gimana begini begitu. Jadi waktu ketika lagi begitu kemudian kejang kembali, tapi kita sudah sempat nanya-nanya gitu. Kita sudah sempat berpikir ini etiologinya ke arah mana. Tapi problemnya adalah kita nggak lihat itu beneran kejang atau bukan. Kalau itu adalah pasien epilepsi lama yang kebetulan kumat karena obatnya habis atau susah minta rujukan atau apa, itu mungkin gampang. Karena keluarganya udah sering lihat. Ini adalah kejang dia yang biasa, Dok, kalau obatnya habis. Tapi kalau itu kejang pertama dari pasien, maka keluarganya panik. Entah dia cuma jatuh meronta, atau dia jatuh berusaha pegangan, atau hal-hal lain yang sebetulnya bukan kejang tapi menyerupai kejang atau disebut pseudo seizure atau mimik dari seizure. Susah kita menilai. Jadi ada plus minusnya. Antara kejangnya kita lihat langsung atau keluarga yang melaporkan. Tapi dari manapun informasi kejangnya kita dapatkan sebelum kita obati, tetap pre-iktal, iktal, post-iktalnya harus tahu. Ini sebetulnya sebagai dokter UGD kita tanyakan terus kok. Cuman mungkin sebelum ini ada yang sudah tahu, tapi ada juga yang belum tahu bahwa istilahnya adalah pre-iktal, iktal, dan post-iktal. Kalau iktalnya disaksikan dokter, ya ini kemungkinan pertama, maka kita lihat kejangnya umum atau vokal, seluruh tubuhnya atau cuman tangan sebelah, yang lain, atau tadinya umum, tapi tadinya tangannya dulu atau mulutnya dulu. Gitu. Kemudian umum sekunder yang vokalnya jelas baru jadi umum. Nah, ada lateralisasi atau tidak? Matanya menoleh ke arah mana, kepalanya menoleh ke arah mana, dan seterusnya. Dilihat dari mata bisa, dari sudut mulut bisa, dari anggota gerak bisa, walaupun mungkin seluruh tubuh, tapi akan kelihatan ada yang lebih fleksi, ada yang lebih ekstensi gitu kelihatannya. Dan durasinya berapa lama? Kejang yang sebetulnya, kejang yang konvulsif, itu nggak lebih dari 2-3 menit. 1-3 menit itu paling sering. Kalau misalnya dokternya bilang tadi 5 menit lebih dokter jaganya yang bilang, mungkin itu karena dia liatin terus, dan kejang itu kalau diliatin memang terasanya lama, tapi sebetulnya enggak. Jarang bisa ada kejang yang betul-betul sampai 10, 15 menit lebih gitu. Jarang sekali, pasiennya mungkin langsung enggak ada sudah itu. Tapi durasi kejang yang umum, yang lazim, maksudnya yang lazim terjadi, bukan kejang general. Durasinya tuh paling 1-2-3 menit. Kemudian sesudah kejang, apa yang terjadi? Apakah pasiennya muntah? Apakah kesadarannya kembali? Apakah kemudian dia mengerang? Apakah kemudian yang tadi kalian lihat kejangnya lateralisasi? Sisi tubuh yang itu kemudian lumpuh atau tidak? Dan seterusnya, post-iktal. Jangan lupa, kembali lagi, kejang itu transient. Mulainya jelas, ketika kejadian jelas, ketika selesai pun jelas. Jadi bahwa itu satu episode
putus, itu akan kelihatan jelas. Nah, sama halnya kalau misalnya itu kita tanyakan kepada keluarga. Dideskripsikan saksi yaitu keluarga. Bu, Pak, itu tadi waktu kejang seluruh tubuhnya atau bagian tertentu, cuman mulut, cuman tangan, cuman kaki, gitu ya. Apakah pasien ngompol, apakah lidahnya kegigit, berdarah-darah, dan seterusnya. Kemudian ada lateralisasi atau tidak kita tanya. Kepalanya noleh kemana, mulutnya mencong kemana. Kalau keluarga tidak bisa jawab, nggak apa-apa, tapi kita tanyakan dulu, dan sebagai dokter yang menemukan pasien kejang di UGD, tanamkan dulu ke benak kita masing-masing bahwa ini penting untuk ditanya. Ini penting untuk ditanya. Matanya melirik ke satu sisi atau enggak, sama ya mulut dan anggota gerak. Kemudian berapa lama? Berapa lama? Kalau tidak disaksikan sendiri susah ya. Apalagi kalau anggota keluarga ya kejang 30 detik, 1 menit mungkin bisa dipikir 5 menit gitu. Padahal belum tentu. Kemudian sesudah kejang bagaimana? Jadi di jalan, sempat nggak bilang aduh, sempat nggak ngomong gitu. Nah, kalau kita mencurigai bahwa pasien itu kejang, apalagi kalau kita saksikan sendiri, ada beberapa finding atau temuan yang tipikal. Saya terjemahkan ya, tongue biting itu berarti lidah tergigit. Berdarah gitu, lidahnya tergigit. Ini yang membuat orang biasanya secara insting ingin memasukkan sesuatu ke mulut pasien supaya tidak tergigit. Tapi sebetulnya kalau itu adalah benda-benda yang pasti, kalau itu adalah benda yang pasti tidak mengganggu airway, nggak apa-apa. Tapi kalau itu benda yang sebenarnya nggak membuka airway, misalnya sendok. Sendok itu tidak bisa membuka airway, giginya malah patah, dan seterusnya ya. Mendingan jangan. Ya. Kemudian ngompol atau inkontinensia uri. Jadi kalau pasien yang katanya kejangnya beneran ini, tapi dia sampai kencing-kencing di tempat tidur dok lah ya, itu namanya kejang umum, generalized seizure. Otonomnya akan ikut. Jadi dia inkontinensia. Kadang-kadang bisa sampai BAB atau mencret malah kalau anak-anak. Kemudian kepalanya akan ada tertarik atau menoleh ke satu sisi. Akan ada. Entah cenderung kemana gitu. Dan kelojotan ekstremitas tadi seperti yang kita bilang. Bisa cuman kaku aja seperti anak-anak yang spasme, tapi bisa juga kelojotan. Dan sesudah kejadian dia kebingungan. Kelihatan bahwa ini bukan pasien yang sadar sesudah kejang terjadi. Post-iktalnya kelihatan bahwa kesadaran. Ini yang paling sering ditemui. Salah satu atau kombinasinya. Nah, kenapa sih penting sekali kita mengetahui kejang itu vokal atau umum, atau kenapa harus tahu dok apakah seluruh tubuh atau sebelah? Jadi ada yang namanya propagasi gelombang kejang. Seperti yang mungkin sudah kita ketahui dulu pada zaman-zaman kita dokter umum kemarin, waktu masih belajar teori, sel-sel neuron itu berkomunikasi secara listrik. Jadi kalau tadinya kita lihat itu ilustrasi otak yang atas, kalau dia normal, maka gelombangnya adalah gelombang normal di otak. Dia tidak ada pola seperti PQRS di EKG, enggak. Gelombang normal di otak dilihat dari amplitudo dan frekuensi. Jadi walaupun bentuknya seperti rumput, tapi kalau lebar dan tinggi rumput itu benar, dan keteraturan rumput-rumput itu betul, berarti itu adalah gelombang otak yang normal. Kira-kira begitu yang dilihat. Kalau misalnya dia ada gelombang epileptiform, dalam hal ini gambar kedua itu adalah gelombang tajam ya, sharp. Ada lagi gelombang runcing atau spike, ada lagi gelombang ombak atau wave. Nah, jadi kalau misalnya dia bangkitannya parsial, maka yang bangkitan akan itu aja. Contohnya ini yang ditunjuk dalam ilustrasi ini kan adalah dia gyrus motorik sebelah kiri ya. Mungkin kelojotannya cuma sebelah kanan. Atau dia kejang umum yang dari awal. Problemnya adalah di seluruh otak. Kalau dicari fokusnya, itu nggak ada. Kemudian ada lagi yang namanya manifestasi. Jadi kalau betul problemnya tadinya adalah di lesi yang vokal itu, maka manifestasinya bangkitannya vokal. Asumsi kita kalau memang kejangnya tadinya umum, sumbernya di otak, ya di otak, sumbernya di otak adalah umum, maka manifestasi bangkitannya pun umum. Yang kita lihat itu seolah-olah tangannya dan badannya, tapi jangan lupa, gerakan motorik pada tangan dan kaki itu bukan pada saraf-saraf tangan dan kaki kalau kejang.
tapi dari otak. Saraf tangannya dan saraf kakinya nggak apa-apa. Otaknya yang membuat tangan dan kakinya bergerak. Nah, kalau misalnya hanya sebelah kiri, ya berarti bangkitannya vokal kanan aja. Tapi kalau umum, ya berarti bangkitannya vokal. Nah, kalau misalnya bangkitan yang tadinya vokal kemudian jadi umum, itu kita lihat di sebelah kanan. Misalnya fokusnya tadinya cuma di kiri ya. Fokusnya tadinya cuma di kanan, maka tadinya manifestasinya cuma bawa vokal saja. Kemudian selesai, karena dia tidak sampai berkembang ke seluruh otak. Nggak nyampe. Tapi kalau dalam kemungkinan kedua, tadinya dia di sebelah kiri, manifestasinya tadinya vokal. Tapi kemudian lama-lama menjadi umum. Itu namanya propagasi. Jadi aktivitas yang hiperaktif atau abnormal, eksesif, berlebihan tadi dari fokus kejangnya di satu sisi di otak bisa menyebar dan nyebrang ke hemisfer otak yang satunya lagi. Jadi manifestasinya tadi vokal, kemudian menjadi umum karena betul-betul istilahnya korslet ya, tapi sebetulnya itu istilah yang kurang halus. Kontak ya, kontak ke seluruh otak, jadinya kena semuanya menjadi umum. Nah, kembali lagi ke emergensinya. Sebetulnya apa problemnya tadi dari pasien yang kejang? RW-nya bisa ketutupan muntah dan lain-lain. Ini adalah kalau bangkitannya berarti adalah konvulsif yang umum. Ya. Kalau misalnya pasiennya kejang-kejang tapi kedutan mulutnya, gerak-gerak tangannya, masih bisa diajak ngomong, berarti itu gawat darurat, betul. Tapi bukan gawat darurat seperti layaknya kejang umum, kaku kelojotan seluruh tubuh. Airway dan breathing-nya tidak terganggu. Misalnya pada pasien hiperglikemi gitu ya. Tangan kanannya gerak, dan dia pelo, tapi diajak ngomong, hah? Gitu. Diajak bicara, hah? Ya bukan berarti pasien ini kemudian akan tiba-tiba ketutupan muntah, jalan napasnya gitu, enggak. Tapi kalau pasien ini kejangnya umum, seluruh tubuh, maka hati-hati, bagian otonomnya juga bekerja. Bisa terjadi muntah, selain terjadi ngompol tadi, bisa keluar. Kalau kebutuhan pasien ini batuk, bisa ketutupan dahak. Jadi pasien ini yang berada dalam keadaan nyawanya terancam. Nah, maka kejang umum dan status epileptikus tidak sama. Tadi kan kita sudah bahas, kalau pasiennya kejang umum seluruh tubuhnya kaku kelojotan, jalan napasnya ketutup, itu pasien kejang kelojotan atau convulsive seizure. Bukan status. Status epileptikus punya kriteria. Jadi, status epileptikus itu, kalau kita bahas zaman dahulu yang 30 menit, itu adalah time point T2, di mana sel-sel otak dianggap sudah rusak dan bisa mati. Sel-sel neuron di otak dianggap sudah rusak dan bisa mati. Sebelum time frame T2, ada time frame T1. Time frame T1 adalah status epileptikus sudah mulai bisa diterapi. Walaupun bukan ke dalam time frame yang klasik. Kita jelaskan di slide berikutnya ya. Dulu operational dimension atau definisi operasional kita adalah T2. Di mana kejangnya kalau tonik klonik status epileptikus ya, tadi sudah kita bahas ya, tonik klonik itu adalah kaku kelojotan yang berirama, klojot, sampai 30 menit. Ini kan definisi yang lama dulu, time frame T2. Kalau kita tunggu sampai 30 menit, status epileptikusnya ini baru kita obati, maka neuron-neuronnya sudah rusak, sudah akan mati. Kalaupun pasiennya diobati dan kejangnya selesai, mungkin GCS-nya tidak akan naik menjadi awal, kerusakannya tidak reversible gitu. Atau pasiennya kejangnya vokal. Vokal tadi sudah kita bahas ya, hanya tangannya atau hanya mulutnya atau hanya menoleh, tapi impaired consciousness, kesadarannya terganggu. Lebih lama time frame-nya, lebih dari 60 menit, bukan hanya 30 menit. Kalau ini jelas status epileptikus. Obati sebagai status epileptikus. Tapi sebetulnya time frame kita tidak sampai segini. Kalau time frame kita sampai segini berarti sangat jarang kita temui status epileptikus dengan indikasi demikian. Yang sampai 30 menit itu kan sangat jarang. Yang ada baru 10 detik kejang di depan kita juga langsung kita kasih diazepam kan gitu.
Memang ada time frame yang lain, yaitu time frame 1 ya. Definisi operasionalnya itu adalah kalau seizure atau bangkitan ini dibiarkan, lama-lama akan jadi status. Jadi bukan 30 menit, tapi 5 menit untuk tonic-clonic. Untuk generalized tonic-clonic SE, SE singkatan dari status epilepticus. Kalau dia vokal, lebih panjang sedikit, 10 menit. Ya. Kalau dia absence atau lena pada anak-anak 10-15 menit. Tapi kalau absence itu agak susah ya dilihat status epilepticus. Kecuali orang tuanya sangat teliti. Tadinya anaknya lagi gambar, kemudian selama 15 menit dia bengong, diam, tidak ngomong, tidak kedip-kedip sedikit, tidak bicara, tidak menoleh, tidak gambar, tangannya nggak gerak gitu. Jadi susah. Kita bahas yang konvulsif dulu aja. Kalau ini namanya impending status epilepticus. Kalau kita analogikan sebagai aborsi ya, ini udah abortus imminens. Sebentar lagi dia status. Sebentar lagi dia status. Di sini pun tata laksana status epilepticus sudah dikerjakan. Ya. Maka itu kalau kita sering membahas dari dulu, apabila kejang terus-menerus lebih dari 30 menit, pada kenyataannya 1 menit, 2 menit pun kan kita kasih diazepam di UGD. Sebetulnya yang ditakutkan adalah time frame yang awal, ini yang pertama, time frame T1. Jadi tonic-clonic SE-nya kalau sampai 5 menit, vokal SE-nya kalau sampai 10 menit. Gitu. Prinsipnya adalah ABC. Ya, insting yang tertanam ke kalian adalah pasien ini bisa meninggal karena nggak napas. Pasien ini bisa meninggal karena nggak napas. Mau kelojotan, mau kegigit-gigit lidahnya, mau berbusa mulutnya, mau gimana-gimana pun, bukan itu yang mengancam nyawanya. Pasien yang status epileptikus konvulsif umum seluruh tubuh bisa meninggal karena nggak napas. Jadi ABCD, ABC-nya diurus dulu. Jadi yang diambil pertama kali lari di UGD itu diambil adalah OPA atau budel. Suction kalau ada muntahan atau darah atau lendir. Oksigenasi pasiennya. Jangan langsung ambil dia sepam. Airway breathing circulation-nya dulu. Baru kita terminasi kejang dengan segera kalau sudah masuk ke time frame T1 ya. Kalau misalnya sudah dikendalikan sejak awal, outcome jangka panjangnya lebih baik soalnya. Ya ini untuk pertimbangan, jadi jangan kita observasi dulu, nyari ruangan dulu, pindahin ke ICU dulu, baru diobatin. Oh ya udah di ICU aja, langsung masuk ICU. Di ICU dulu baru diobatin, tidak. Kalau memang perlu diselesaikan di UGD, selesaikan di UGD. Semakin lama status epileptikus berlangsung, semakin sulit bangkitannya diatasi. Jadi kalau menurut kita itu status, tetapkan loading obat apa yang mau kita pilih. Kalau kejangnya diterminasi dengan segera, mencegah berkembang menjadi status epileptikus. Sekali lagi, kejang umum konvulsif seluruh tubuh di depan kita. Belum tentu itu status. Kalau sampai 5 menit atau lebih, akan jadi status. Kalau sudah 30 menit, berulang-ulang, muncul lagi, sampai 30 menit, sudah jelas itu status. Tapi kan treatment dari status epileptikus nggak harus menunggu status. Ya. Kemudian sambil jalan kita identifikasi sebab kejang. Jangan diazepam aja, tapi problemnya tidak tertanggulangi. Sambil jalan kita pikirkan. Kita bisa sambil tanya, kita kecelakaan nggak tadi? Muntah nggak tadi? Dan seterusnya, kemana arahnya? Kemudian menangani komplikasi sekunder yang terjadi. Ada pasien yang kejang lagi naik motor, kemudian dia cedera. Ada pasien yang kejang lagi di rumah, kemudian kepalanya terbentur, bak kamar mandi, itu biasa, sering kejadian. Itu kita tangani belakangan. ABC dulu. Kalau misal kembali lagi ke kejangnya itu tadi, ini kejang epileptik atau bukan? Kalau misalnya dia dewasa, seumur hidupnya belum pernah kejang sama sekali, baru itulah dia kejang, langsung datang ke kamu, berarti kejangnya onsetnya akut. Kejangnya onsetnya akut. Kalau dia sudah ada riwayat sebelumnya, mungkin dari kecil atau dari 3 tahun yang lalu, atau ada tumor di otaknya, jadi udah biasa minum obat kejang, itu berarti onsetnya kronik. Kebetulan kejang hari itu dan dibawa ke kamu. Kalau epilepsinya sejak kecil, biasanya itu putus obat, atau obat habis, atau lupa minum obat, atau bosan minum obat, atau begadang, dan seterusnya. Atau ada riwayat-riwayat yang simptomatis, tapi udah lalu. Misalnya stroke, tapi udah 2 tahun yang lalu. Tumor tapi nggak dioperasi-operasi, atau sudah dioperasi tapi belum diangkat semua tapi berapa tahun yang lalu. Nah, itu berarti kronik. Ada problemnya tapi kejangnya baru sekarang.
Kira-kira inilah kalau mau dirangkum apa saja yang menyebabkan kejang yang akut onset ya. Stroke, gangguan metabolik, hipoksia, infeksi sistemik, anoksia, trauma, overdosis obat, dan seterusnya. Ini dari anamnesis dan pemeriksaan fisika nanti kita bisa bahas. Sementara kalau yang kronik, putus obat, atau alkohol, atau hal-hal lain yang berlangsung lama, misalnya tumor atau infeksi yang lama. Sambil kita memikirkan ini kira-kira etiologinya ke arah mana, pasien ini kan harus diobati. Kita punya diazepam intravenus, mungkin itu secara umum sudah diketahui, tapi obat-obat status epileptikus lain yang kita punya, yang yang parenteral, yang tidak dimakan, hanya phenytoin intravena. Kalau di luar ada fosfenitoin, ada fosfenitoin IM, ada fenobarbital IV, kita punya juga, tapi jarang dipakai, jarang ada. Valproat atau Depaken atau Depakot, tapi IV, levetiracetam, mereknya Keppra, tapi IV, macam-macam punya. Tapi kalau pasiennya kejang, nggak mungkin kan obat kejang itu kita suapin ke mulutnya, kan nggak mungkin. Jadi selain diazepam yang sudah umum diketahui, obat anti-epileptik yang kita punya hanya phenytoin, yang IV, yang parenteral, bukan dari mulut, bukan dari rektal, parenteral, cuman phenytoin. Saya mau bahas sedikit antara benzodiazepin dan obat oral anti-epileptic drugs ya, atau AE ya. Diazepam itu adalah benzodiazepin, dia adalah sedatif. Dia bukan obat epilepsi, bukan obat bangkitan epileptik. Kalau kejang, kejangnya berhenti. Karena semua otot yang sedang kelojotan di saat kejang itu dihentikan oleh diazepam. Tapi seandainya diazepam ini diberikan sukses, pandangan mata observer kejang motoriknya berhenti. Tapi kalau di EEG pada saat itu, sebetulnya gelombang epileptiformnya tidak hilang. Dia akan jadi flat, lurus, gelombang-gelombangnya, kemudian ditunggu sebentar akan muncul lagi epileptiformnya. Karena diazepam tidak menyelesaikan kejangnya. Dia menghentikan kelojotan otot pada saat itu, tapi bukan berarti kejangnya berhenti. Kalau gitu, jangan kasih diazepam dong. Kasih juga, kalau memang penting sekali harus, kasih juga. Kenapa? Kalau kita hentikan kejang pada saat itu lumayan, infus bisa dipasang, darah bisa diambil, EKG, elektroda EKG yang dipasang di dada bisa dipasang. Kalau mau di CT scan kepalanya, pasiennya sempat ditidurkan sebentar bisa CT scan gitu. Jadi memang ada gunanya. Saya hanya mau meluruskan bahwa benzodiazepin ini sedatif hipnotik, bukan OAE. Ya, jadi bukan obat epileptik. Dia menghentikan kejang saat itu aja. Jadi jika waktu paru diazepamnya habis, tapi kalau epileptiknya tidak ditanggulangi problemnya, atau obat yang diberikan bukan obat anti-epileptik, baik itu oral maupun parenteral, maka dia akan balik lagi dan diazepam itu harus diulang. Ya. Kalau bangkitan ini epileptik, dan memang menurut kita sudah status, ya langsung loading phenytoinnya. Atau valproat oral kalau ada. Tapi kalau bangkitan ini bukan epileptik dan terprovokasi, nggak mungkin kan kita kasih diazepam lagi diulang. Faktor tersebutlah yang dikoreksi. Ini adalah algoritma yang mungkin kita udah sering lihat ya. Ini adalah algoritma yang pertama ya. Yang awal, yang atas kotak yang awal kita lihat itu ABC. Kemudian kita lihat di sini kotak yang kedua ada diazepam intravena ya. Ini mungkin sudah biasa kita lakukan. 0,15 sampai 0,20 mg per kilogram berat badan per dosis. Kita anggap orang dewasanya 50 kilo, maka maksimum 50 kali 0,2 itu kan 10 ya. 10 mg. Boleh diulang sekali. Jadi kalau misalnya pasiennya kejang lagi sesudah itu, ya jangan diazepamnya diulang-ulang. Tapi kita masuk ke obat kedua. Mulai masuk ke obat yang memang obat anti-epileptik. Bukan obat sedatif. Obat yang memang anti-epileptik. Kalau di luar, fosfenitoin, valproic acid, levetiracetam semua ada IV-nya, fenobarbital. Dan fenobarbital itu lihat di kotak ini adalah pilihan terakhir. Karena ancaman henti napasnya itu cukup tinggi. Phenytoin yang sering kita pakai kalau di Indonesia.
valproic acid dan levetiracetam mungkin kalau ada yang mau ngimpor nanti untuk saat ini belum ada ya. Itu kita berikan 20 mg per kilogram berat badan. Fosfenitoinnya ya. PE itu artinya phenytoin estimate. Maksudnya kalau ada phenytoin yang lain kita gunakan yang bukan fosfenitoin. Kalau masih kejang lagi, boleh kita coba obat kedua. Tapi kalau kira-kira bukan itu problemnya, kalau obatnya bukan kalau problemnya bukan epileptik, tapi ada provokator, maka provokator itu kita koreksi sambil menunggu kita drip dengan obat-obat seperti midazolam, tiopental, dan lain-lain. Pasien ini berarti betul-betul harus di ICU dan dipantau ketat. Ditunggu sebentar, meleng sebentar, dia bisa henti napas. Jadi intubasi siap-siap intubasi. Kalau di drip midazolam. Ya. Contoh ya, pasiennya itu kejang, konvulsif, kurang dari 5 menit, dan kita lihat. Bangkitannya konvulsif 1 kali bukan berarti status epileptikus, sekali lagi ya. Kita lihat ini kira-kira nyampe 5 menit atau enggak. Kalau enggak, dia akan berhenti sendiri tanpa diazepam. Baru mau nanya, fotokopi KTP-nya mana, Bu? Ini siapanya, Bu? Ada riwayat keluar kota atau tidak? Kalau sekarang lagi pandemi ya. Keluarganya mana? Ini BPJS-nya ada atau enggak? Udah berhenti kejangnya. Ada kakaknya, Bu, kartu BPJS-nya. Udah berhenti kejangnya. Ya, akan berhenti sendiri. Bangkitan konvulsif, mau itu terprovokasi atau tidak, akan berhenti sendiri dengan diazepam. Kita lihat, maka jangan lupa ABC. Pasang gudel, oksigen, suction. Kalau sudah berhenti sendiri, ya jangan dikasih diazepam lagi, makin nggak bangun pasiennya. Sekali lagi, akan berhenti sendiri tanpa diazepam. Kita mau lihat soalnya post-iktal, kesadaran perbaikan atau enggak. Ketika bangkitan konvulsif ini berhenti, post-iktalnya, kesadarannya kembali ke kesadaran awal atau tidak. Seringnya kita nggak tahu, karena dari awal udah langsung diberikan diazepam. Jadi kalau kita lihat post-iktalnya kesadarannya bagaimana sekarang, Dok? Nggak tahu, Dok. Sekarang sih dalam pengaruh diazepam, Dok. Susah. Padahal sesudah iktal atau pre-iktal atau post-iktal, kesadaran pasiennya seperti apa, itu penting untuk pertimbangan kita seberapa agresif kita mau mengobati kejangnya itu. Lain halnya kalau konvulsifnya lebih dari 5 menit, sampai 5 menit apalagi lebih ya, maka ini kita anggap sudah status. Atau mungkin nggak sampai 5 menit, 30 detik, tapi di lampu merah, kejang lagi, di lampu merah, kejang lagi. Menurut keluarga dan perawat yang mengantar di ambulans, di berulang-ulang kejang. Jadi kita anggap itu impending status. Ya, kita masukkan obat. Kita asumsikan pasien dewasa beratnya 50 kilo ya. Paling tidak 50 kilo ya. Kita berikan diazepam, tapi kejang berulang. Kita berikan diazepam intravena kan setara dengan 10 mg. Kita encerkan dalam normal salin. Jangan RL, jangan asering, apalagi D5. Biasakan normal salin supaya tidak mengkristal, tidak membeku, dan tidak kenapa-kenapa. Habisnya lama, dalam 3-5 menit, dosis tunggal. Jadi habiskan atau begitu kejang berhenti, walaupun masih bersisa di sepet itu, jangan dihabiskan. 3-5 menit itu lama loh, lama sekali. Encerkan dalam sepet 10 cc, misalnya tarik kursi, duduk di sebelah pasiennya, dan masukkan obatnya. Intravena pelan-pelan. Kalau masih berulang lagi, berarti ini kan status. Ya, jangan lupa, ini sudah status tadi. Diazepam sudah nggak mempan. Kita turun ke kotak kedua. ABC-nya jangan lupa, ABC dulu, kita pastikan pasien ini disuction, gudel dipasang, oksigen ada, kalau ada muntahan dihapus dulu, disedot dulu, barulah kita mulai obat berikutnya. Phenytoin 18-20 mg, bukan 20 mg aja ya, 18-20 mg, dilarutkan dalam normal salin, jangan RL, jangan asering, apalagi D5. Kemudian kita berikan dengan kecepatan, pilihannya 2. 1-3 mg per kilogram berat badan per menit, atau kalau di total-total sesuai berat badannya, 50 mg per menit. Maksudnya gini, kalau itu anak-anak yang beratnya 30 kilo, berarti kan 1 mg per menit untuk 30 kilo itu 30 mili. 3 mg per menit
untuk 30 kilo itu 90 mili. Jadi pilihannya dua, 1-3 mg per kilogram berat badan per menit, atau 50 mg per menit, pilih yang paling pelan. Pilih yang lebih lambat. Jadi kalau antara 1-3 mg per kilogram berat badan per menit, kalau berat badannya 30 sampai 90, atau 50. Pilih 30, berarti kecepatan 1 mg per kilogram berat badan per menit. Bukan 2, bukan 3, dan bukan juga di total dari 50 mg per menit. Bukan per kilogram ya, ini 50 mg-nya, per orang. Total per menit. Jadi kalau di hitungan 1 mg dia lebih kecil dari 50, tapi 3 mg besar dari 50. Kita ambil yang paling lambat. Kita ambil pasien dewasa contohnya. Phenytoin itu, setahu saya sejauh ini sampai tahun 2020 di seluruh Indonesia, phenytoin itu sediaannya ya inilah. Ya, kalau di luar sana ada yang 250 mg per 5 mili gitu. Kalau kita punyanya ya cuman ini. Satu ampul isinya 2 mili atau 2 cc. 1 mili isinya 50, jadi 1 ampul 2 mili isinya 100. Ada 2 ml cairan, 2 ml cairan itu dengan 50 mg per mili, totalnya 1 ampul isinya 100 mg. Phenytoin. 1 ampul isinya 2 mili, 1 mili isinya 50, jadi 1 ampul 2 mili isinya 100. Kalau pasien itu status epileptikus konvulsivus, berat badannya 61 kilo, kita mau masukkan 18 sampai 20 mg phenytoin. Berarti di 18 mili totalnya 1098, di 20 mg per kilogram 1220. 18 sampai 20 mg per kilogram berat badan. Jadi total untuk orang dengan berat badannya 61 kilo ini 1098 sampai 1220. Ini di loading. Kita encerkan. Kita ambil tengah-tengahnya ya, karena kan sampai. Jadi kiri sampai kanan, 18 sampai 20. Kita ambil 1200 ya. Kita pasin di tengah. Tidak kurang dan tidak lebih. Karena tadi satu ampulnya 100 mili, berarti 1200 mg itu 12 ampul. Kita tambahkan normal salin sampai dengan volume yang kita inginkan. Terserah Anda punyanya apa di tempat fasilitas Anda. Kalau syringe pump itu spetnya 50 cc ada, 100 cc ada. Berarti kalau obatnya 12 ampul ditambah NaCl sampai 50 cc atau 100 cc. Kalau adanya infus pump, biasanya dimasukkan ke dalam pelabot NaCl yang 0,9% yang 100 cc atau disebut piggy bag, 100 ml ya. Jadi bukan pelabot infus yang 500 cc, tapi yang 100 cc NaCl kecil, yang biasa untuk antibiotik. Kalau alatnya infus pump biasanya ke situ, bukan ke dalam sepet besar, tapi ke dalam pelabot. Buang dulu NaCl-nya sesuai dengan phenytoin yang masuk, jadi volumenya tetap 100, jadi kita bisa ngitung. Kita tadi ketahui bahwa dia ada 12 ampul ya, dikali 2 ml, berarti kan 24 ml tuh cairan phenytoin yang masuk. Mililiter ya, cairan, bukan gram, bukan miligram. Mililiter cairan ampulnya itu tadi 12 ampul dikali 2 mili per ampul kan 24 mili. Nah, 24 mili dari pelabot itu dibuang dulu, masuk lagi 24 mili jadi volumenya tetap 100 mililiter cairannya. Konsentrasi obatnya kan berarti kita habiskan dalam 1-3 mg per kilogram berat badan per menit. Berat badan pasien kan 61, jadi kalau 1 mg per kilogram per menit, itu berarti 61 mg per menit. Kalau kita ambil 3 mg per kilogram berat badan per menit, berarti 183 mg per menit. Kecepatan paling lambat yang 1 mg per kilogram berat badan pasien per menit aja, itu masih lebih dari 50. Tadi pilihannya apa? Antara 1-3 mili per kilo per menit atau 50 mg total dalam semenit. Pilih yang lebih lambat. Jadi kita nggak bisa pakai yang ini. Kita pakai yang ini. Kalau dia anak-anak, berat badannya cuma 10 kilo, berarti, misal ya, cuma 10 kilo, berarti paling kecil 1 mg per kilogram per menit, masuk semenit itu 10 kilo, maksimal 30 kilo.
itu masih lebih lambat daripada 50 mg per menit total. Itu yang kita ambil. Tapi untuk berat badan pasien ini, dalam 1 mg pun kan itu masih di atas 50. Kita ambil yang 50 berarti. Jadi antara 1 sampai 3 mili per kilo per menit dan 50 mg per menit total dalam badan dia, yang mana yang lebih lambat? Nah, kita ambil yang ini. 1.200 mg kalau dibagi 50 mg per menit, berarti kan 24 menit. Ya, 1.200 mg. Masuknya 50 mg. Semenit. Kalau mau habis, berarti kan habisnya dalam 24 menit. Ya, itu sudah yang paling cepat. Maka kita ambillah kurang lebihnya ya setengah jam, 30 menit ya. Cincailah 6 menit lagi nawar. Inilah dasarnya mengapa kebanyakan phenytoin loading dihabiskan dalam setengah jam. Ya. Kalau setelan syringe pumpnya 50 cc per menit, ya berarti 50 cc habis setengah jam atau setara dengan 100 cc per jam. Kalau infus pump 100 cc, ya berarti 100 cc per setengah jam atau 200 cc per jam. Kalau mau disetel lagi mikro, terserah. Mau gimana pun settingannya, silakan komunikasi dengan perawat yang sudah sering masang, biar Anda juga jadi paham. Tapi ya kecepatannya segitu. Habis dalam 30 menit. Ingat, kita ambil yang lebih lambat, 50 mg per menit atau 1 mg per kilogram berat badan per menit untuk berat badan dia. Tahukah Anda bahwa pengobatan status epileptikus itu sering dianggap pengobatan yang tingkat kemampuan 2. Coba pikirkan berapa kali kita mendiagnosis klinik dengan pasti, dok, halo dok, selamat siang dok, saya menelpon dari sini, melaporkan pasien atas nama ini, umurnya segini, dengan status epileptikus, dengan diagnosis klinik yang tepat, rujukannya sudah tepat, mau diapain sudah paling tepat, itu tingkat kemampuan 2. Kompetensi dari dokter umum menurut Konsil Kedokteran Indonesia secara nasional, kompetensinya untuk status epileptikus bukan 2, tapi 3B. 3B. Nih, status epileptikus 3B. Jadi, lulusan dokter mampu untuk membuat diagnosis klinis dan memberikan terapi pendahuluan pada keadaan gawat darurat demi menyelamatkan nyawa pasien. Kalau berdasarkan Kolegium Kedokteran di Indonesia saat ini, phenytoin dan diazepam untuk status epileptikus boleh diberikan oleh dokter umum, inilah dasarnya. Beda halnya dengan phenytoin oral, dikasih silakan Pak minum phenytoin 3 kali sehari, itu tidak bisa. Itu namanya memulai obat antiepileptik rumatan, memang nggak boleh. Atau misalnya sama dengan insulin, kalau pasiennya dia hiperglikeminya sampai kejang-kejang, sampai KAD, insulin drip boleh kalian berikan, kemudian dikonsul tentu saja. Tapi kalau, ya silakan Pak, ini suntik insulin ya, tiap 3 hari, 3 kali sehari, 2 unit nggak bisa. Tapi kalau phenytoin dan diazepam, walaupun berampul-ampul sesuai berat badan pasien, untuk menyelamatkan nyawa itu boleh dilakukan. Kalaupun di rumah sakit masing-masing itu apa-apa harus telepon dulu, apa-apa harus ACC dulu, itu berarti karena biaya. Tapi secara kompetensi ijazah kalian mempersyaratkan bahwa lulusan dokter mampu mengobati status epileptikus awal, baru dirujuk. Kalau kalian melaporkan selengkap-lengkapnya dengan diagnosis sebaik-baiknya seperti ini tadi ya, itu berarti kompetensinya 2. Itu berarti kompetensinya 2. Dan bukan ini kompetensi yang diharap. Lengkap, tensinya segini dok, ini segini dok, ini segini dok. Tapi nggak diapa-apain, nelpon spesialisnya dulu. Bukan ini harapan. Harapan kita adalah 3B. Ya, 3B. Harapan kita adalah 3B. Kembali lagi ke kejangnya itu tadi ya. Itu tadi kejang epileptik atau terprovokasi ya. Gimana caranya? Kalau kita mau mengetahui bahwa itu terprovokasi atau tidak, ya kita lakukan EEG.
Ada gelombang epileptiform atau tidak. Tapi kan nggak mungkin pasien baru masuk UGD, datanya aja belum lengkap, infusnya belum bisa dipasang, keluarganya masih histeris di luar. Di EEG kan pada kenyataannya nggak mungkin. Maka provokasi yang bisa kita temui, kita temui. Kalau dia pada anak misalnya demam. Kalau pada dewasa misalnya metabolik hipoglikemi, hiperglikemi, dia bukan pasien epilepsi. Kalau dia pulang dari situ, dia tidak akan minum obat epilepsi. Karena kalau gulanya normal, kejangnya berhenti. Atau hipokalsemi, hipomagnesemia, hiponatremia, ensefalopati uremikum, misalnya gagal ginjal gitu ya. Nah, problemnya adalah kalau kita bisa menanggulangi provokasinya, itu sama dengan menangani kejangnya. Kalau belum, ya dia spam lagi, karena namanya juga provoke seizure. Provoke seizure. Ini harus kita ingat. Jadi yang memprovokasi kejang ini apa? Artinya pasien ini tidak didiagnosis sebagai epilepsi, bukan berarti dia pulang harus minum obat epilepsi rutin, tidak. Dia kejang, walaupun sampai status epileptikus sekalipun, tapi bukan epileptik bangkitannya, tapi provoke. Kalau dia kejang demam, ya kita turunin demamnya. Kalau dia gangguan metabolik yang elektrolit, ya kita koreksi. Kalau ensefalopati misalnya uremikum, berarti kita konsul pasien ini harus hemodialisis misalnya. Berarti kan laboratorium ini harus dicek, ureum kreatininnya dicek, yang lain-lain dicek. Yang paling gampang dicek, yang paling murah, paling cepat adalah GDS. GDS, gula darah sewaktu. Mau kejangnya ke arah mana juga, ambil jarinya, kemudian kita cek dengan GDS stick, berapa GDS pasien ini. Jadi provokator yang paling gampang diperiksa, yang paling murah diperiksa, paling cepat di UGD adalah leukemia. Kalau dia ensefalitis atau dia habis trauma kepala, ya TIK-nya diturunkan. Mau pakai obat, mau pakai doxa, mau pakai manitol, mau disarankan operasi, terserah. Dengan harapan setelah TIK-nya turun, kejangnya berhenti. Jadi pulang-pulang bukan harus minum obat kejang seumur hidup gitu. Mudah-mudahan. Kalau ternyata jadi epileptik dan harus minum, ya itu urusan lain. Atau misalnya pasiennya eklamsi, ya terminasi kehamilannya. Atau intoksikasi, dikasih antidotumnya, dan seterusnya. Lain halnya kalau pasiennya itu kejangnya epileptik. Kalau misalnya seorang dokter umum sudah bisa mendiagnosis status epileptikus dan ditata laksana dengan baik, itu sudah lebih dari cukup. Jauh lebih dari cukup. Apabila neurologisnya kemudian bertemu dengan pasien itu, kemungkinan besar kan kejang konvulsifnya sudah berhenti. Udah diselesaikan di UGD pada dengan Anda kemarin. Cuma dapat lihat pasiennya entah DCS-nya naik atau enggak, laboratoriumnya sudah perbaikan atau belum, tapi kejang konvulsifnya kemarin udah lewat. Jadi kan kita harus bertanya, gimana kejangnya kemarin? Semiologinya atau ciri-ciri kejangnya, ya kita hanya bisa anamnesis ulang keluarganya, karena yang melihat kejangnya pada waktu itu adalah dokter atau perawat di UGD. Gitu. Tetap kita akan melakukan hal yang sama, vokal atau umum. Kalau vokal dan klinisnya mendukung ada lesi vokal, ya berarti lesi tersebut dicari. Kalau memang dia vokal kanan dulu, berarti di otak kiri ada sesuatu. Ya betul-betul di scan atau di MRI pasien itu, ada apa di otak kirinya? Ada stroke di otak kiri, ada abses, ada EDH, ada apa di otak kirinya. Kita cek. Kita koreksi etiologinya, kita obati, dan tentunya kita EEG juga kalau pasien sudah stabil. Atau kalau pasiennya bangkitannya umum, ini epileptik atau bukan. Atau jangan-jangan kejang umum karena hiponatremi. Diperbaiki natriumnya, baik. Atau jangan-jangan dia kejang karena hiperglikemi. Kasih insulin, berhenti. Kita nggak tahu. Ya. Kalau EEG-nya menunjukkan gelombang epileptiform, ya baru obat anti-epileptik diteruskan dari rumah. Ini apa? Minum obat, Pak, rutin dari tapi kalau provoke seizure tanpa gelombang, ya enggak. Mungkin kalau Anda sudah kerja sudah lama di satu rumah sakit, kalau pernah lihat misalnya pasien di ICU dirawat berhari-hari kejang karena gagal ginjal misalnya. Dokter sarafnya sekali dua kali mungkin kasih phenytoin dan lain-lain, tapi dia akan kasih diazepam kalau kejang, atau di drip midazolam. Karena obatnya ya pasien itu harus cuci darah. Gitu dan seterusnya. Contohnya ya problemnya. Ngomong-ngomong, kembali lagi ke kejang yang tadi, tahukah Anda bahwa sebetulnya status epileptikus tadi jangan lupa ya, bangkitan epileptik cuma perlu 1 kali saja. Jadi kalau kejang 1 kali diikuti dengan penurunan kesadaran yang tidak perbaikan,
Kalau bisa ditunjang dengan EEG lebih bagus, tapi kalaupun tidak, kita curigai sebagai status epileptikus tapi non-konvulsif. Seandainya pasien ini di EEG, tetap iktal, jangan-jangan. Dicurigai sebagai status epileptikus non-konvulsif. Tapi penurunan kesadaran sesudah kejangnya tidak perbaikan sendiri, bukan karena dia zepam. Ya, ini lagi-lagi salah satu pertimbangan mengapa jangan terlalu cepat mengambil diazepam untuk pasien. Lihat dulu bangkitan. Tata laksananya tetap sebagai SE. Idealnya ya, pasien yang kejang 1 kali tanpa diazepam dia nggak sama sekali nggak dikasih diazepam, kejangnya berhenti, kemudian nggak sadar-sadar, idealnya di EEG pada saat itu juga. Kalau gelombangnya epileptiform, phenytoinnya masuk. Padahal algoritma tadi kan kalau kejangnya konvulsif, klojot. Tapi kalau dia diam aja, non-konvulsif. Tapi iktal gelombangnya, maka itu tetap non-konvulsif status epileptikus. Algoritma yang tadi tetap jalan. Tapi ya kalau non-konvulsif, kita obati sebagai status, itu beresiko. Jangan-jangan memang kesadarannya jelek. Hal lain yang harus diobati gitu. Bukan berarti kita masuk phenytoin 12 ampul, ternyata ditunggu ureum kreatininnya keluar, ternyata jelek. Gitu. Ya. 1 saja bangkitan, kemudian tidak sadar. Ngomong-ngomong, EEG itu adalah peta ya. Yang ganjil-ganjil itu otak kiri, yang genap-genap itu otak kanan. Elektrodanya dipasang seperti EKG, kemudian kalau dia digambarkan EEG iktal, ini pasiennya ditempelin elektroda di kepalanya, kemudian dia iktal. Dilihat di situ runcing, kemudian lengkung, runcing, lengkung, itu yang namanya spike and wave, spike and wave, spike and wave. Di semuanya, di FP2 berarti di frontopolar kanan. Di F8 berarti di frontal kanan. Di T4 berarti di temporal kanan. T6 temporal kanan, belakang dikit, gitu. Ikut yang ini tadi. T4 itu sebelah kuping kanan, kelihatan ya. T6 di sebelah kuping kanan, belakang dikit ya. Jadi ini yang genap-genap artinya kanan, yang ganjil-ganjil artinya kiri. Ini hanya ilustrasi. Kalau misalnya dia iktal, seperti yang itu tadi, tapi kalau dia tidak iktal, nah itu gelombang epileptiform itu ada awalnya, gelombang runcing, menuki, kemudian ada akhirnya. Ini EEG. Sekilas, karena kan dari tadi kita bahas EEG terus. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa diterapkan pada jaga UGD berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Mirna. Saya terdengar ya, Dok? Terdengar, Dok. Ya, ini materinya sangat jelas dan cukup terperinci, Dok. Menambah banyak pertanyaan kita dari dokter umum yang mungkin masih bingung ya, Dok, ya, tata cara pemberian fenobarbital atau manajemen status epileptikus di tempat kerja masing-masing. Boleh kita masuk ke pertanyaan ya, Dok? Boleh. Iya. Ini ada pertanyaannya di Zoom chat sama di YouTube channel kami, Dok. Kita bahas dulu yang di grup Zoom ya, Dok ya. Dari Dr. Gladys Suwanti, ada pasien 56 tahun, kejang berulang 2-3 menit, Dok. Hilang kesadaran saat kejang, sebulan bisa lebih dari 1 kali. Kejang apakah termasuk epilepsi, Dok? Oke. Untuk memudahkan kita, ini ya, Dok ya. Kita buat ini aja ya, Dok. Sebentar. Untuk memudahkan, kita buat share screen saya kelihatan ya, Dok? Kelihatan, Dok. Biar lebih enak ya, Dok. Gimana tadi, Dok? Anak-anak? Pasien 56 tahun, Dok, kejang berulang 2-3 menit. Setelah kejang hilang kesadaran, sebulan bisa lebih dari 1 kali kejangnya.
Ya, kalau kita mau kembali ke kriteria kejang yang epileptik ya dok, maka sebetulnya ini sudah termasuk ke ya. Kalau misalnya kita mau melihat pasien ini kira-kira kejangnya epileptik atau bukan, jangan lupa bahwa kejang epileptik punya etiologi. Saya asumsikan pasien yang kejang 56 tahun ini bukan kejang sejak kecil. Jadi mungkin dari 56 tahun dia hidup, saya asumsikan kejangnya baru setahun belakangan atau 2 tahun belakangan gitu ya. Mungkin nanti kita bisa konfirmasi ke dokter yang menanyakan. Saya asumsikan dia kejangnya bukan dari lahir atau dari kecil. Kita asumsikan kejangnya misalnya dari umurnya 50 gitu ya dok. Kita asumsikan bahwa dia dari umurnya 50 gitu. Itu punya etiologi. Apakah dia kejang karena dulu stroke? Apakah dia kejang karena dulu trauma? Apakah dia kejang karena dulu punya tumor yang diangkat kemudian nggak perbaikan? Apakah kejang, dan seterusnya gitu. Jadi pertanyaannya adalah epilepsi atau bukan? Asumsi saya ya, ini kejang terjadi muncul pertama setelah dewasa ya. Ya. Maka ada etiologinya. Kalau dia kejangnya itu, bangkitan epileptiknya itu vokal, kemungkinan besar ada juga lesi vokalnya. Silakan dipikirkan, apakah lesi vokal ini karena stroke, karena tumor, karena apa. Tapi kalau bangkitannya umum, langsung seluruh tubuh, kalau bangkitannya umum, maka kemungkinan besar ada provokatornya. Misalnya metabolik ya. Apakah kejang hanya kalau hipoglikemi? Apakah kejang hanya kalau gulanya ketinggian? Gitu. Jadi yang pertama, apakah pasien ini bangkitannya terprovokasi atau tidak? Kalau bangkitannya jelas tidak terprovokasi, jadi bukan kejang waktu lagi demam aja, bukan kejang waktu lagi lupa minum obat tensi aja. Jelas tidak ada provokasinya. Berarti kemungkinan gelombang epileptiformnya ada di otak. Tanpa provokasi apa-apa, tahu-tahu cetung ada cetusan, tahu-tahu kejang dia. Ada gelombang epileptiformnya di otak. Kemungkinan ini epilepsi. Maksudnya gitu. Sekali lagi, bangkitannya dulu. Kalau bangkitannya vokal, tangan kanan dulu, mulutnya mencong-mencong ke kanan gitu. Kemungkinan ada lesi vokalnya juga. Tinggal dipikirkan etiologi yang punya lesi vokal di otak, stroke bisa, riwayat kecelakaan bisa, macam-macam. Gitu ya, mudah-mudahan jelas ya. Kalau jelas tidak terprovokasi, bangkitannya juga cocok ya, bangkitan umum, tapi jelas tidak terprovokasi. Kemungkinan berarti nggak punya provokator. Yang membuat dia kejang adalah memang ada gelombang epileptiform di otak. Kalau di EEG, gelombang epileptiform ada, ya berarti ini epilepsi. Berarti minum obat rutin. Itu jawaban saya dok, semoga jelas. Oke dok, izin dok ini ditambahkan dari dokter penanya. Mohon maaf. Revisi dok, saat kejang hilang kesadaran, bukan setelah kejang hilang kesadaran. Jadi waktu dia kejang, pasiennya hilang kesadaran. Ya. Apakah artinya ini? Ini artinya adalah, sekali lagi ya, secara universal saat kejang hilang kesadaran, berarti ada preiktal, kita nggak tahu. Iktal, kejang, seluruh tubuh, kejangnya umum. Entah umum atau umum sekunder, tergantung observer. Kita nggak tahu. Pokoknya dia menjadi umum. Entah dia umumnya yang ini, atau yang ini, vokal dulu, kemudian menjadi umum, itu tergantung observer. Itu tidak bisa diterawang. Tapi iktalnya kejang umum, karena kalau pasien yang kejangnya umum, maka berarti kesadarannya hilang. Post iktal kita asumsikan kesadarannya turun sebentar ya. Tertidur atau mengantuk ya.
Penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran ya dok, hilang kesadaran itu saya kurang lazim mendengar. Maksudnya mungkin itu sering dipakai di penurunan ya dok. Kalau hilang kayaknya bisa dicari dan kembali lagi gitu. Penurunan kesadaran. Jadi kita asumsikan preiktalnya nggak tahu, iktalnya kejang umum. Kalau nggak umum, kesadarannya nggak hilang. Kalau cuman begini, kesadarannya nggak hilang. Postiktal tertidur penurunan kesadaran. Ya, kembali lagi. Ada vokalnya atau enggak tadinya? Kalau ada vokalnya, berarti ada lesi vokalnya. Kalau vokalnya di kanan, ada apa di otak kiri? Kalau lesinya di kiri, ada apa di otak kanan? Dan ini hanya akan terbatas pada cerebrum. Kejang itu tidak ada di intraventricle atau di subarachnoid atau di pons atau di cerebellum gitu nggak ada. Kalau ada itu provoke, misalnya meningoencephalitis. Jadi berenang-berenang dia di dalam LCS itu. Tapi kalau lesi vokal yang epileptik itu akan ada di cerebrum, lobus frontal, lobus temporal, itu dicari. Jadi susah dijawab ya, tapi ya kalau memang provokatornya nggak ada, ya kemungkinan itu gelombang epileptiform di otak yang bikin dia kejangnya terus-terusan. Dipastikan coba gelombang epileptiformnya ada nggak di EEG. Kalau ada, ya berarti pasien ini minum obat anti epilepsi. Selanjutnya. Oke. Terima kasih dok. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Ada dari YouTube dok, di YouTube channel kami. Maaf dok. Dari Ade Rollers, jadi definisi untuk status epileptikus ini lebih atau sama dengan 5 menit, total durasi kejang yang berkali-kali tersebut, misalkan tadi 30 detik kejang di lampu merah, lalu kejang lagi, walau ada perbaikan kesadaran di antaranya. Berarti itu masuk status epileptikus ya dok? Kejang yang terjadi berulang-ulang, misalnya 30 detik, lalu terjadi lagi 30 detik, lalu terjadi lagi. Ini adalah impending. Ini adalah impending SA. Kalau ABC-nya bisa ditanggulangi dan terjadi terus kejangnya, ini adalah impending SA. Kita obati sebagai SA. Setuju. Ini ada pertanyaan yang bagus ini saya lihat di ini dok ya. Di Zoom. Iya di Zoom tadi ya. Mana tadi ya? Hilang dok. 4 tahun datang dengan kejang seluruh tubuh yang baru pertama kali dialami, demam nggak ada, trauma nggak ada. Apakah ini dapat dikategorikan epilepsi dan bagaimana tata laksana kejangnya? Ya ini menarik ya. 4 tahun, kejang pertama, seluruh tubuh, epilepsi atau bukan? Ini, saya belum share screen ya dok. Ya. 4 tahun kejang pertama tubuh epilepsi atau bukan? Ini pertanyaan bagus. Kalau dia ternyata adalah pasien yang epilepsi, salah. Kalau dia bukan epilepsi, berarti itu provoke seizure. Pilihannya kan cuma 2, epileptik atau provoke seizure. Berarti provoke seizure. Demam katanya enggak. Trauma katanya enggak. Metabolik ya berhubung pasiennya nggak sampai di opname, di infus-infus, misalnya malaria cerebral atau apa gitu, kita anggap nggak ada juga ya berarti. Kalau misalnya provokatornya nggak ada, apakah ada gelombang epileptiform di otak? Balik lagi. EEG pasien ini. EEG lah pasien ini. Kecurigaan bahwa ini epilepsi belum bisa disingkirkan karena provokatornya nggak ada. Jadi kalau ada gelombang epileptiform di
EEG pasien ini, maka obat anti epilepsi kita mulai. Tapi gini, kejang pertama seluruh tubuh pada pasien anak-anak itu diferensial diagnosisnya banyak. Misalnya Rolandic epilepsi ya, kalau misalnya ada yang mau nyari ya, Rolandic epilepsi ya. Benign BECTS. Benign centrotemporal spikes. Ini sembuh sendiri. Dia bangkitannya umum tapi sembuh sendiri. Atau misalnya dia kejangnya 1 kali, sebetulnya waktu itu dia demam, tapi kemudian demamnya hilang. Jadi kalau pada anak-anak tidak seagresif dewasa. Kita punya waktu. Kalau dia sekarang baik-baik aja, keadaan umumnya baik, EEG lah pasien ini. Kalau provokatornya nggak ada, hati-hati, gelombang epileptiform di otaknya mungkin ada. Jadi EEG lah pasien ini. Kemungkinan epilepsinya belum bisa disingkirkan soalnya. Kita bilang itu epilepsi atau nggak bisa ya dok. Jadi kalau pertanyaan ini nadanya adalah pasien ini epilepsi atau enggak, tanpa EEG itu nggak bisa dijawab. Tapi bahwa kejang itu epileptik, kecurigaannya besar kalau memang provokatornya nggak ada. Itu maksud saya. Tapi tidak ada dokter saraf yang akan memulai obat epilepsi, apalagi dilanjutkan jangka panjang, kalau EEG-nya nggak jelas. Entah dirujuk kemanapun, spesialis saraf itu akan merujuk pasien itu ke sejawatnya entah di mana yang EEG-nya ada, walaupun nanti akan balik lagi ke dia. Mutlak. Gelombang epileptiform harus ada di EEG. Kalau enggak, mau securiga apapun kita bawa itu epilepsi, namanya kecurigaan harus ada ya. Kalau enggak kan pemeriksaan penunjang nggak dilakukan. Tapi tidak bisa terapkan langsung. Oh ini epilepsi, kasih nggak boleh. Kita EEG dulu. Gitu. Terus tadi ada pertanyaan bagus lagi, maaf dok, saya takut lupa ya. Kalau di IGD Puskesmas hanya ada fenobarbital, sedangkan anaknya kejang, bagaimana tata laksana sebaiknya dulu? Kan ada algoritmanya, dia spam dulu. Dan kalau misalnya memungkinkan itu perbaikan dan stabil, cari tahu apakah ada provokatornya. Kita lihat lagi ya. Nih. Provoking factor yang paling bisa diperiksa ya demam nggak, dan lain-lain. Kalau dia kejang bolak-balik tapi suhunya 40 gitu ya, fenobarbital simpan aja di lemari puskesmas itu. Daripada dia gagal napas di puskesmas, obat aja nggak ada, apalagi intubasi ya kan. Boleh. Fenobarbital tuh boleh dipakai. Namanya ada di algoritma ya boleh dipakai. Tapi tolong provoking factor-nya diselesaikan dulu. Kalau kejang lagi berulang, kalau memang benar-benar nggak ada pilihan lain ya baru kita berikan midazolam. Tadi ada pertanyaan juga ya, kalau nggak salah apakah diazepam IV boleh diberikan rektal? Tidak. Kalau saya nggak salah tadi ada pertanyaan siapa tadi ya? Apakah dia? Ya. Dari Dokter Primananda Ayu. Oh ya, apakah diazepam IV boleh diberikan rektal? Jawabannya tidak. Tidak bisa. Kemudian tadi ada pertanyaan phenytoin kepada gangguan jantung. Pertanyaan bagus ya. Siapa tadi yang nanya? Betul. Parisi. Ya, kontraindikasi phenytoin itu adalah gangguan walaupun sinus bradikardi, walaupun sinus takikardi, apalagi kalau aritmia, apalagi kalau blok, ya ini terserah mau AF, mau macam apapun itu ya. Apalagi blok ya, blok. Mutlak tidak bisa kita berikan phenytoin. Kita berikan pilihan lain, misalnya valproat oral ya. Berhubung injeksi di Indonesia nggak ada. Depakot, mereknya itu Depakot. Belum ada merek lain valproat di Indonesia selain Depakot. Kalau oral, generiknya nggak ada. Dan Depakot itu tidak boleh digerus. Jadi berilah valproat sirup. Generiknya ada, mereknya Depaken.
Sekarang, kalau mungkin ada merek lain yang masuk di apotek masing-masing, di rumah sakit masing-masing, silakan. Maksud saya cuma bilang bahwa generiknya ada, mereknya juga ada. Dan ini sirup, jadi memang bisa masuk via NGT. Nggak mungkin tablet Depakot besar kita suapkan ke pasien, kan nggak mungkin. Ini merek lain ada ngomong-ngomong, tapi generiknya, generik tablet valproat nggak ada memang. Hubung pasiennya status epileptikus kan, lagi kejang-kejang, nggak mungkin kan kita kasih tablet kan via NGT. Nah, digerus nggak boleh, jadi kita kasih sirup. Atau yaitu phenytoin atau phenobarbital. Phenobarbital, sorry. Phenytoin nggak bisa, kontraindikasi. Kemudian tadi ada pertanyaan apa lagi? Ya, sebentar saya lihat dulu. Silakan kepada moderator, saya kembalikan kalau ada pertanyaan lain. Ibu hamil, ya, pastikan dulu bukan eklamsi ya, Dok. Pastikan dulu bukan eklamsi. Ya, Dok. Ibu hamil. Ya, pastikan dulu bukan eklamsi, Dok. Ya, itu aja jawaban saya. Pastikan dulu bukan eklamsi. Kalau bukan eklamsi, sama. Mau bayinya masih di dalam, bayinya belum bisa dilahirkan, apapun itu, kalau masih tetap algoritmanya sama. Kemudian bagaimana pemilihan terapi untuk kasus kejang petit mal dan kejang vokal, dokter? Untuk memulai bagaimana terapi petit mal? Dulu namanya petit mal, sekarang namanya absence ya. Namanya absence ya. Absence epilepsi ya. Atau kejang vokal. Pertama harus ada EEG. Provokator harus tersingkirkan. Dan diberikan OAE tergantung etiologi. Kalau yakin itu petit mal atau yakin itu kejang vokal tergantung etiologinya apa dan umur pasiennya, maka kita mulai OAE untuk kejang. Kalau petit mal itu berarti valproat ya. Kalau untuk kejang vokal ya berarti karbamazepin dulu. Boleh, phenytoin boleh. Phenobarbital boleh. Ini semuanya tablet. Tablet, semuanya tablet. Tablet. Ya. Saya asumsikan, asumsi saya ini bukan status epileptikus ya. Jadi, general practitioner tidak berkompeten memulai terapi pada kasus ini. Jangan, Dok. Kalau dia status, obati sebagai status, tapi kalau dia bukan status, saya asumsikan ini pertanyaannya bukan status, tapi silakan bagi yang menanyakan mungkin mau klarifikasi, tapi saya asumsikan ini bukan status. Kalau bukan status, Dok, jangan dimulai obatnya. Nggak apa-apa, Bu, ini pulang aja, minum phenytoin 3 kali sehari, jangan. Nggak bisa. Bukan di dalam kompetensi general practitioner. EEG dulu dan lain-lain rujuk dulu baru bisa. Ya. Oke, Dok. Ini ada yang bertanya, Dok. Berarti diazepam boleh diberikan untuk tata laksana awal kejang dan juga epilepsi. Jika belum ditemukan provokasinya lebih dari 10 menit, apakah boleh, Dok, diazepamnya diulang lagi? Janganlah, single dose kok. Phenytoin ini ada nggak? Ini ya, kita kembali lagi ke ini. Nah, tadi dia ini. Nih ya, nih. Kita lihat yang awal nih. Yang awal, kotak yang awal, stabilize the patient time of seizure from its onset, monitor, maksudnya dihitung betul, kejangnya 5 menit, oksigenasi, EKG, finger stick, blood glucose, GDS pada tangannya. Tapi, diazepamnya single dose, you may repeat the dose once, cuman boleh diulang 1 kali, jadi maksimum 2 kali kasih diazepam. Maksimum 2 kali kasih diazepam. Sesudah itu, phenytoin. Oke, maksimum 2 kali diazepam, kemudian phenytoin jika kejangnya masih berlanjut ya, Dok ya? Ya. Provoking faktornya kan belum ketemu. Kalau ketemu, ya nanti diobatin. Kalaupun ketemu, belum tentu langsung bisa, misalnya gini ya, ternyata dia ureumnya 120, kreatininnya 7 gitu.
Mau nunggu cuci darah dulu, konsul dulu, rujuk dulu, pasang dulu akses. Jadi ya nunggu waktu pasti. Phenytoin-nya ya 1 kali atau 2 kali aja dikasih, Pak. 1 kali aja dikasih, secara ginjalnya juga udah rusak. Kalau berulang lagi, ya kita turun. Kita turun ke bawah. Kita drip midazolam pasien ini. Jadi jangan diazepam diulang-ulang atau phenytoin diulang-ulang. Kalau misalnya memang nggak bisa ditanggulangi provokatornya, ya berarti midazolamnya yang kita kasih drip. Itu lebih aman. Atau tiopental. Kita konsul ke anestesi, kita drip pasien ini continue, kalau misalnya sudah waktunya untuk diturunkan, maka kita tap off sedasi. Tapi daripada diazepam atau phenytoin diulang, ya langsung aja kita ambil yang phase yang bawah. Oke dok, kita lanjut ya dok ya. Ini ada pertanyaan dari Renzi. Ada pasien di IGD kejang seluruh tubuh akibat trauma kepala dengan penurunan kesadaran. Saat kejang kira-kira 10 detik, kemudian belum sempat diberikan diazepam IV, tapi kejangnya udah berhenti. Apakah diazepam IV-nya tetap boleh diteruskan walaupun kejangnya udah berhenti ya dok ya? Kemudian 20 menit. Terus. 20 menit kemudian pasiennya kembali kejang. Lalu jika diberikan diazepam dengan spet 10 cc dalam waktu 3-5 menit belum habis, tapi kejangnya sudah berhenti, apakah diazepamnya dihabiskan atau diberhentikan saja? 2 pertanyaannya dok. Diazepam tidak diberikan kalau tidak ada kejang konvulsif, dok. Apalagi kalau kejang konvulsif atau bangkitan konvulsif selesai. Tidak kita berikan. Itu bukan obat untuk mencegah dia nggak kejang lagi. Kalau mau mencegah, ya obat antiepileptik, phenytoin, carbamazepin, phenytoin, phenobarbital, valproat, gitu. Diazepam itu sedatif. Dia menghentikan kejang secara motorik, berhenti gitu. Tapi tidak selesai masalahnya. Jadi tidak diberikan kalau tidak ada, apalagi kalau kejang konvulsif selesai. Di tengah-tengah bolus, pelan, kejang konvulsif ya, konvulsif, berhenti, jangan habiskan. Ya, jangan habiskan dok. Oke dok, kita waktunya sedikit terbatas juga ini ya dok. Iya, banyak pertanyaan. Iya, banyak pertanyaannya. Mungkin bisa nanti tiap pertanyaan bisa dikirim ke email Atlas, nanti biar kami rangkum dan diberikan kepada narasumber, nanti akan diposting di website Atlas atau di IG-nya ya. Ini tinggal 2 pertanyaan yang kita bahas ya dok, karena waktunya terbatas sekali. Oke, mungkin dokter ada yang tertarik dengan pertanyaannya dok? Ini kalau dari Dr. Agus Nasution, tentang pemberian antiepileptik 3 antiepileptik secara bersamaan dok, seperti phenytoin, carbamazepin, sama gabapentin. Gabapentin ini sepertinya bukan tipe epilepsinya absan atau lena yang dialami sejak usia 10 tahun. Apakah memang 3 kombinasi antiepilepsi boleh digunakan dok? Itu pertanyaan pertama dok. Kemudian pertanyaan yang keduanya, apakah ada peluang untuk menurunkan dosis dan mengurangi jumlah obatnya jadi 1 obat saja di kemudian hari, atau harus terus-menerus ditingkatkan dosis dan memakai kombinasi obat? Prinsip pemberian OAE oleh neurologis itu dok, start low, go slow. Kita mulai dengan dosis terkecil yang efektif, naiknya pelan-pelan. Jadi misalnya 3 kali 100, phenytoin 3 kali 100. 2 bulan gitu. Atau 1 bulan, 2 bulan. Kalau kayaknya nggak cukup, baru naik jadi 4 kali 100. Kalau nggak cukup, kita naikin lagi jadi berapa gitu. Jadi pelan-pelan gitu. Dan prinsipnya adalah monoterapi. Politerapi boleh. Apabila masing-masing monoterapi sudah mencapai dosis maksimal. Misalnya dosis maksimal rumatan valproat ya, atau asam valproat itu sampai 60 mg per kilogram berat badan.
Jadi misalnya berat badannya 50 kilo, berarti paling maksimum misalnya sehari 3.000 gitu. Tapi kemudian kejang, masih kejang, ya baru kita tambahkan obat kedua, baru kita tambahkan obat ketiga gitu. Kalau misalnya sudah politerapi, dosis maksimum semua kan nggak mungkin. Ya. Jadi kita asumsikan bahwa monoterapi dengan golongan obat anti-epileptik atau oral anti-epileptic drugs itu tidak efektif. Target kita adalah kejang terkontrol. Dia nggak ada bangkitan sama sekali. Nggak ada bangkitan sama sekali target kita. Jadi kalau memang perlu 2 atau 3 ya silakan lanjutkan. Pertanyaan kedua adalah dosis yang meningkat. Dosis yang meningkat ya. Pada dasarnya neurologis tidak mau menaikkan dosis OAE jika tidak perlu. Perlu itu jika dengan dosis yang sekarang diminum rutin, tapi kejang tetap berulang. Lebih dari 5 kali sebulan. Ya apa boleh buat obatnya naik. Entah apa masalahnya, kita anamnesis dulu dengan jelas. Dia lupa minum nggak, begadang nggak, minum obat tapi minum madu, minum obat tapi minum susu beruang, minum obat tapi entah minum herbal, apa yang lain-lain, jadi nggak efektif gitu. Apa problemnya? Pada dasarnya kita tidak mau menaikkan dosis AI jika tidak perlu. Tapi kalau memang nggak cukup dosis yang sekarang, ya apa boleh buat, obatnya naik, dosisnya naik. Karena berat badannya naik, misalnya tadinya pas kecil berat badannya cuma 20 kilo, sekarang 50 bisa, itu bisa aja. Tapi pada dasarnya tidak ada neurolog yang mau menaikkan, karena efek sampingnya banyak. Kalau itu valproat dan carbamazepine, kalau untuk cewek mengganggu reproduksi dan seterusnya. Pada dasarnya sebenarnya kita nggak mau naikin. Nggak ditanggung BPJS juga, dok, kalau lebih dari sekian tablet per ini ya, per bulan ya. Jadi ya gitulah. Oke, Dok. Ini pertanyaan terakhir, Dok, dari 2 penanya saya rangkum jadi 1 ya, Dok, izin. Tentang diazepam. Kalau misalkan pasiennya sedang kejang, Dok, dan gagal dipasang infus, apakah boleh diberikan diazepam rektal supaya akses intravenanya bisa terpasang? Kemudian tentang diazepam juga, Dok, kalau ada pasien kejang tapi kurang dari 5 menit, apakah diazepamnya sebaiknya tidak perlu diberikan, Dok? Karena kita mau menilai kesadarannya juga kan, Dok, ya, setelah kejang. Izin, Dok. Iya, diazepam rektal boleh dikasih, kalau diazepam oral belum bisa dikasih walaupun dewasa, kan maksudnya boleh. Diazepam IM pun kan ada, IV dikasih IM, tapi agak sakit ya, dan onsetnya juga lama, lebih bagus rektal. Tapi memang diazepamnya harus diazepam rektal, jangan diazepam IV yang diberikan per rektal. Diazepamnya sediaannya memang diazepam rektal. Tadi pertanyaan keduanya apa, Dok? Maaf, Dok. Kalau pasiennya ada kejang kurang dari 3 menit, apakah diazepamnya sebaiknya tidak perlu diberikan, Dok, karena kita nantinya mau menilai kesadaran pasiennya. Ya, betul. Ambil gudelnya, ambil oksigennya, ambil suctionnya, itu dilakukan dulu, berhenti juga kok kejangnya. Dalam 1-2 menit berhenti tuh. Daripada diberikan diazepam, tahu-tahu dia depresi napas, mau diintubasi di situ, gimana caranya? Jangan. Pada dasarnya sih nggak segampang itu ya, Dok. Pasien yang sedang kejang, itu ya maksudnya mau dimasukin gudel nggak masuk juga, tapi ya maksudnya dimiringkan dulu, kalau ada muntahan di suction gitu, oksigenasi, sungguh. Yang jelasnya airway breathing-nya ya, Dok, ya, yang kita pertahankan. Betul, Dok. Oke, Dok, sepertinya pertanyaannya sudah terangkum semua ya, Dok, karena kebanyakan penanya ini bertanya tentang diazepam, pemberiannya,
kontraindikasi dan sebagainya sudah dijawab dan disimpulkan oleh Dr. Mirna sebagai narasumber ya. Kalau memang misalkan dari dokter sekalian masih mengganjal ya terkait tata laksana kejang atau status epileptikus, bisa dituliskan di kolom komen di IG atau ke emailnya Atlas. Ya, nanti tim akan mengirimkan pertanyaan sejawat ke Dokter Mirna, biar Dokter Mirna atau narasumber bisa memberikan jawabannya di kesempatan yang lain. Oke, kita tutup ya Dok ya. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Iya, terima kasih banyak Dok untuk waktunya dan juga semua partisipan yang hadir di live Zoom dan juga live YouTube. Tapi sebelumnya saya minta izin untuk semua partisipan mengaktifkan kameranya karena kita mau ada dokumentasi dulu ya. Minta tolong diaktifkan semuanya kameranya. Boleh dandan dulu. Minta tolong ya. Oke, kita tunggu ya. Nanti kita ada dokumentasi dan mohon juga untuk dokter sejawat sekalian dapat memberikan saran atau komentar terkait Atlas Talk Volume 2 kita hari ini di IG masing-masing, tapi jangan lupa untuk tag Atlas UKM PPD ya. Nanti setiap komen dan saran akan kita respon. Kita masih nunggu videonya ya, kameranya tolong diaktifkan, Dok. Nunggu kameranya diaktifkan, Dok. Oke, apakah sudah? Masih ada beberapa ya. Boleh Dokter Helena memberikan aba-aba, Dok? Oke, kita mulai dari slide yang pertama dulu ya, dari page 1 dulu, boleh siap-siap. 1, 2, 3. Oke. Oke. Yang di halaman berikutnya ya. Oke. Untuk di halaman 2-nya boleh senyum. 1, 2, 3. Oke, di halaman ketiganya lagi ya sekarang. Oke. 1, 2, 3. Ke halaman keempatnya banyak yang nggak hidupin fotonya. Boleh dihidupin dulu, Dok. Satu, dua, tiga. Yang terakhir ya, Dok. 1, 2, 3. Oke, sudah Dokter Nina. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Dokter Helena. Oke, mungkin nanti kita akan ada sesi Atlas Talk Volume 3 dan seterusnya, tapi nanti akan diberikan informasinya di IG Atlas ya. Sebelumnya terima kasih juga Dokter Mirna atas waktunya dan juga materinya yang sangat luar biasa. Banyak sekali ini komentarnya, pematerinya sangat aktif dan bagus sekali materinya. Ditunggu materinya ya, Dok. Sama-sama, Dok. Untuk materi selanjutnya tentang kegawat daruratan neurologi bisa kita invite lagi Dokter Mirna untuk memberikan materi. Oke, kita tutup untuk Atlas Talk Volume 2 hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Dokter. Sama-sama.